Ya, Merry Christmas everyone. Finally EPL is back ya. Dan to be honest, kalau lihat dari penampilan tim-tim ini yang semalam ada 7 pertandingan, kayak nggak pernah libur nggak sih? So far dari 7 pertandingan yang udah main sih, nggak ada kejutan ya. Arsenal menang, Liverpool menang, Newcastle menang, Tottenham ya nanti ya kita bahas Tottenham. Tapi ada sedikit kejutan akhir tahun buat Liverpool karena sejak bulan Juni kemarin, terus sepanjang Piala Dunia juga, Cody Gakpo itu tiap kali disebut namanya biasanya diikuti dengan kata Manchester United ya. Udah agree sama Man United soal gaji bla 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 bla. Mirip kayak kasus Darwin Núñez ya. Nah, akhirnya ternyata Gakpo ini malah ke Liverpool dengan harga 37 juta pounds yang kalau nggak salah sih ini lebih murah dari rumornya dia ke MU yang katanya sering disebut angka yang disebut tuh 50 juta gitu. But anyway, itu another topic for another day. Kita mulai aja review EPL ya, separuh, cuman 7 pertandingan. Yang sisa 3 match ya kita review minggu depan kalau ada yang signifikan, ada yang keren, dan kita review separuh, terus nanti ada preview, prediksi buat game week 18. Oke, welcome back di Tiang Jauh Podcast Sepak Bola untuk semua. Bareng sama saya Popo Kusen, bukan pandit. Dan review pertandingan pertama kali ini adalah Brentford melawan Tottenham 2-2. Seperti tadi gue bilang, kita akan ngebahas Tottenham ya. Jadi Tottenham ini dulu sebelum break karena World Cup kan gue udah sering bilang kalau mereka ini ketinggalan terus. Selalu kebobol lebih dulu di setiap pertandingan. Bahkan dengan lawan Brentford kemarin juga kebobol duluan. 2-0 malahan. Ini adalah pertandingan ke-9 berturut-turut di mana mereka kebobol duluan. Dan gue udah sering bilang ya, kalau lo tiap pertandingan dituntut untuk comeback, ya lama-lama lo bakal meledak juga otaknya, man. Jadi ini Tottenham kalau nggak bisa lepas dari penyakit ini, kayaknya jangankan juara, kayaknya top 4 pun juga bakal susah sih. Anyway, side topic. Di pertandingan pertama sejak gagal penalti di World Cup kemarin, Kane mencetak gol di menit 65 yang kemudian membuat Tottenham ini semangat buat menyamakan kedudukan dari ketinggalan 2-0. Itu aja sih. Next ada Leicester Newcastle 3-0. Newcastle menang di kandangnya Leicester. Dan gila sih, man, kayaknya Newcastle ini legit ya, the real deal. Gue bilang di Tiang Jauh minggu lalu kalau tantangannya Newcastle ini adalah menjaga momentumnya mereka, karena mereka sebelum Piala Dunia kan memang the hot team di Premier League ya, bareng sama Arsenal. Dan ternyata gak ada masalah. Mereka membantai Leicester di kandangnya Leicester, naik ke peringkat kedua sekarang, walaupun soalnya Man City belum main ya, Man City sama Chelsea. And pelatih Leicester bahkan bilang, si Brendan Rodgers ya, kalau Newcastle ini absolutely harus dipertimbangkan atau dimasukkan sebagai salah satu kandidat juara liga. Dan kalau memang lihat mainnya Newcastle, memang keren sih mainnya. Almiron itu ya, si Raditya Dika lookalike. Leicester sebaliknya kehilangan momentum. Gue bilang di minggu lalu kalau tantangannya Leicester juga adalah menjaga momentumnya mereka, tapi mereka kehilangan momentum, dibantai, dan sekarang stuck beda 4 poin aja sama zona degradasi, dan musuh berikutnya melawan Liverpool. Jadi lumayan berat. Ngomong-ngomong soal Liverpool, Aston Villa 1-3 Liverpool, dan Liverpool sebenarnya mainnya nggak istimewa sih ya. Cuman yang terpenting dari sini adalah satu, Mo Salah menyamai rekor Kenny Dalglish dengan 271 gol untuk Liverpool. Kalau gue nggak salah angka, tapi intinya bukan jumlah golnya, tapi Salah ini menyamai golnya Kenny Dalglish dengan jumlah pertandingan separuh lebih sedikit. Jadi 2 kali lipat lebih cepat buat mencapai golnya Kenny. Dan mereka mendekat ke top 4. Liverpool ini sekarang cuma beda 5 poin dari Tottenham dengan masih menyimpan 1 game. Jadi masih ada 1 game in hand untuk membuat selisihnya jadi 2 poin kalau menang. Dan ketiga, Andrew Robertson menjadi defender terbanyak dengan assist di Premier League sepanjang masa, 54 assist setelah tadi malam mengassist Mo Salah. Dia mengalahkan rekornya Leighton Baines. Terus satu lagi ya, gol ketiga mereka dicetak pemain mudanya, yaitu Bakcetic. Gue gak ngerti bacanya gimana, mungkin Bajcetic, not sure, tapi umurnya masih 18 tahun. Gol pertamanya di EPL juga 2 menit setelah turun. Dan kalau Darwin Núñez buang-buang peluang kayak gini terus, mesti hati-hati ya sama si Bajcetic. Enggak lah, bercanda. Darwin menurut gue aman sih, soalnya si Klopp suka sama mainnya terlepas dari membuang peluangnya. Sedikit statistik yang gue kebetulan lagi ingat, Darwin Núñez ini di musim
ini Premier League mendapatkan 16 big chance atau 16 peluang emas, dan dari 16 itu dia miss 12. Jadi dari 16 4 gol tercipta 25%. Padahal ini big chance loh, bukan chance. Jadi memang cukup mengkhawatirkan ya. And then pertandingan terakhir yang gue review hari ini yaitu Arsenal melawan West Ham. Pemuncak klasemen kita Arsenal menang 3-1 dari West Ham, sama kayak Tottenham, comeback, tapi bedanya ini comeback terus menang, bukan comeback terus seri. Nah, waktu halftime ketinggalan 0-1 dan ditonton sama Arsene Wenger juga, dan abis halftime tokoh utama Arsenal semua kontribusi. Mulai dari Bukayo Saka ngegolin, Martinelli ngegolin, Martin Odegaard dengan 2 assist, bahkan penggantinya Gabriel Jesus, si Eddie Nketiah itu juga ngegolin golnya Arsenal yang ketiga. Jadi so far sih kehilangan Gabriel Jesus belum bikin mereka kesulitan ya. Arsenal sekarang beda 7 poin dari peringkat kedua yaitu Newcastle, tapi City belum main, and kayaknya sama kayak Newcastle, Arsenal ini legit guys. Kemarin ada statsnya kan itu 20 tahun terakhir atau berapa di EPL, yang puncak klasemen di Liga hari Natal itu selalu juara, kecuali satu klub aja yaitu Liverpool yang 3 kali jadi puncak klasemen di Liga, 3 kali nggak jadi juara. Ada satu yang juara sih. Jadi 4 kali puncak klasemen di Liga tapi hanya sekali juara, itu Liverpool. Tapi yang lain semuanya juara waktu puncak klasemen di Natal. Jadi apakah ini musimnya Arsenal? Kita tunggu aja ya. Anyway, 3 pertandingan lain. Fulham Crystal Palace 3-0, Southampton 1-3 Brighton, sama Everton 1-2 Wolves. Gue sih jujur serem sama Lampard. Kayaknya dia bakal nyusul Gerrard buat dipecat sih. Tapi nanti kita lihat aja ya. And now, preview game week 18 sekaligus ada P3 ya, partai pilihan Popo buat kamu yang bingung mau nonton apa. Jadi ada West Ham Brentford, itu prediksinya gue tulis di layar ya. West Ham Brentford 1-1, Liverpool Leicester 3-1. And then hari Sabtu ada Wolves Man United 0-2, Bournemouth Crystal Palace 2-2, Fulham Southampton 3-2, City Everton 4-0, Newcastle Leeds 3-0. Hari Sabtu itu lu boleh milih sih sebagai netral ya. Kalau lu pendukung kan lu bisa nonton yang tim dukungan lu, tapi kalau lu netral, saran gue pilih antara City Everton atau Newcastle Leeds, walaupun gue lebih condong Newcastle Leeds, karena Newcastle Leeds kayaknya bakal lebih menyerang sih mainnya, sementara City Everton ini, ya I guess kalau lu fan City ya lu nonton City Everton bakal seneng sih, menurut gue bakal dibantai. Dan hari Minggu ada Brighton Arsenal 1-2, Tottenham Aston Villa 2-1, dan Nottingham Forest Chelsea. Ini nggak ada, jadi P3 gue cuma Newcastle Leeds. Karena yang lain ya jamnya beda-beda, jadi lu nggak perlu bingung milih nonton yang mana ya. And now, that's it I guess buat Tiang Jauh kali ini. Kita ketemu lagi di Tiang Jauh tahun depan. Iya sih, tahun depan ya. Iya, Tiang Jauh tahun depan. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan, and beneran ngebantu kita juga kalau lu subscribe. And I guess that's it. Di sini Popo Kusen. Happy New Year. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.